Mari kita buka ayat ini sebagai perenungan buat kita semua. Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-5. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Yang kita mau pelajari kalimat yang pertama, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga. Saudara, kita tahu bahwa hidup ini akan dibagi oleh dua waktu, yang sekarang dan yang nanti, betul tidak? Nah, kita semuanya juga tahu yang sekarang ini kan cuma sebentar, cuma sementara, betul? Tapi yang setelah yang sekarang ini, itu yang kekal, bukan? Nah, itu yang dimaksud ayat ini. Pengharapan kita itu ada di surga, bukan yang sekarang ini. Saya mau tanya dulu kepada saudara, menurut saudara, orang kaya itu punya masalah atau tidak? Punya? Banyak, betul. Menurut saudara, orang-orang berpangkat tinggi, kepala-kepala negara, mereka punya masalah tidak? Punya. Nah, dari kita lahir sampai kita umur sekian, sampai akhir nanti hidup kita, masalah itu kan tetap ada atau tidak? Nah, kenapa saya ajak saudara berpikir tentang ini? Maka itu kalau ada apa-apa yang di dunia ini, nggak usah dipikirin. Orang Jakarta bilang antepin aja. Itu orang Jakarta bilang antepin aja. Bahasa apa ya? Bahasa Oma, apa gitu? Antepin aja. Kalau Gus Dur bilang gitu kok repot. Nah, karena pengharapan kita bukan di sini, betul? Pengharapan itu ada di surga, itu yang kekal. Nah, ini yang kita harus sadari dalam prinsip kehidupan ini. Maka itu cita-cita kita, maka itu keinginan-keinginan kita, jangan hanya untuk yang sekarang ini saja. Siapa masih ingat Paulus berkata di 1 Korintus pasal 15, kalau pengharapanmu, kepercayaanmu kepada kebangkitan Kristus hanya untuk perkara-perkara di dunia ini, masih ingat ayat itu ya? Maka sia-sia iman Kristen kita, nggak ada gunanya. Jadi nggak cuma di sini, ada lagi setelah itu. Nah, ini masalahnya. Oke? Coba salah seorang baca 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Nah, mudah-mudahan kalau saya pakai bahasa manusia, lewat ayat ini kita kan lebih mengerti. 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kalau kita pakai kalimat yang kasar tentang ayat ini, sebab hidup kami ini hidup karena percaya, bukan karena melihat. Maka kalau kita punya kalimat yang kasar, kita ngomong, kalau gitu Tuhan ngapain Tuhan beri kami mata? Boleh tidak mikir gitu? Lihat toh? Kalau memang hidup ini hanya karena percaya, nggak perlu melihat, ngapain dia beri mata? Nah, saudara, ayo kita perhatikan firman itu tadi. Ternyata kita nggak boleh cuma ngeliat yang sekarang ini. Di balik yang sekarang ini ada sesuatu. Nah, itulah pengharapan. Karena segala sesuatu yang sudah kita lihat, ya bukan diharapkan lagi, sudah kelihatan kok. Oke? Nah, saya tidak tahu siapa di antara kita yang hadir saat ini sedang dalam kegelisahan yang sangat besar, sedang dalam kemarahan mungkin yang sangat besar, sedang dalam kejengkelan yang sangat besar karena kecewa. Ya, saya nggak tahu dalam minggu ini bisa ada 2 keluarga itu yang menghubungi saya. 2 keluarga ini terpisah, satu di Makassar, satu di Palembang. Tapi mereka itu menghubungi saya dengan masalah yang sama, yaitu masalah warisan. Mereka menuntut, itu kan hak kami. Nah, itu urusan keluarga. Nah, akhirnya saya nasihati kepada mereka, kalau memang kalian bisa urus, uruslah, tidak apa-apa. Tapi, saya bilang,
Jangan terlalu mengharapkan. Nanti kecewa. Saudara coba renungkan orang yang punya jatah warisan. Maaf ya, orang yang punya jatah warisan, orang itu kecenderungannya jadi malas. Betul tidak? Dan terus punya planning yang jauh dengan harta warisan itu tadi. Nah, saya bilang pada dua keluarga itu, walaupun itu hak kalian, saya bilang, kalau itu mungkin diurus bisa, tapi itu tidak akan mendidik anak-anak kita juga. Betul, anak-anak jadi salah nanti itu. Nah, maka itu biarlah harapan kita. Menurut firman ini tuh jauh ke depan, bukan yang sekarang ini. Belajar untuk kita melihat apa yang Tuhan itu sediakan jauh dari saat ini. Sehingga kalau ada di antara kita sedang kecewa hari-hari ini, kita nggak usah kecewa. Ada harapan kok ke depan. Bisa berkata amin tidak? Ya kita masih belum lihat. Oke. Masih agak sulit, tapi pelan-pelan kita akan melangkah. 2 Korintus 4 ayat yang ke-18. Yang membacakan 2 Korintus 4 ayat yang ke-18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, Ya. melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Nah, ini pakai logika kita ya saudara. Sebetulnya tidak ada seorang pun manusia di dunia setuju dengan firman ini. Aneh bukan? Nah, kalau lagi sekali pertanyaan, kalau kita punya mata, lah ngapain nggak boleh memperhatikan yang kelihatan? Betul tidak? Ini maksudnya apa-apaan hidup kayak begini? Tapi ayo kita perhatikan yang belum kelihatan. Ya betul, logika kita kan begitu. Nah, inilah hidup yang benar sebagai anak-anak Tuhan. Artinya begini. Satu kali saya mendengar Robert Schuller mengatakan, dia menerangkan ayat ini. Itu satu-satunya penjelasan saya pernah tahu, begitu gampang dia mengerti. Tuhan menyuruh Paulus berkata begini, sebab yang kelihatan ini, apa waktunya tadi? Sementara, tidak kekal. Tapi yang tidak kelihatan itu, yang kekal. Nah, ayo kita perhatikan. Saya harap dengan keterangan ini, kita semua akan mengerti. Begini Robert Schuller berkata, semua barang yang kita pegang sekarang, semua, mau handphone, saya pegang kamera, ya saya pegang alat rekam, apalagi kacamata, jam tangan, TV, almari, meja, kursi, semuanya. Begitu barang-barang ini sudah kelihatan, mereka kekal atau sementara? Bisa rusak atau tidak bisa rusak? Nggak kekal bukan? Sementara. Pertanyaan berikut. Ketika barang-barang ini belum dibuat, barang-barang itu ada di mana orang yang buat? Ngerti pertanyaannya? Barang-barang itu ada di mananya orang yang buat? Nah, di pikirannya. Sudah kelihatan atau belum? Belum. Nah, itu yang nggak bisa rusak. Ngerti tidak itu? Loh ya tentu cuma mikir baik-baik saja. Itu yang tidak bisa rusak. Karena belum kelihatan, tapi itu ada. Nah, itu namanya pengharapan yang di surga nanti. Kok nggak ada yang ngamen sih dari tadi? Saya masih bingung. Ini luar biasa. Ini sebuah hikmat dan pengertian yang sungguh-sungguh luar biasa. Jangan perhatikan yang kelihatan, karena itu bisa hilang. Maka itu siapa yang masih kecewa dengan saudaranya, dengan iparnya, dengan mertuanya, dengan temannya, dengan apa? Karena jatahnya nggak dikasih. Untuk apa kita kecewa? Yang kita jadikan sebab kecewa, senang-senang terus orang itu. Betul nggak? Kita setengah mati. Yang goblok siapa kalau begitu? Nah itu dia. Untuk apa? Ayo kita cari yang lain. Jangan yang itu. Kalau kita bisa menjadi Kristen seperti ini saudara, wah hidup itu menyenangkan sekali. Amin. Jadi kita belajar untuk bisa melihat apa yang jauh ke depan. Yang Papa kita sediakan buat kita semuanya. Itulah pengharapan yang di surga itu tadi. Dan semua itu dikatakan tadi lewat Kolose 1. Kita dapatkan, disediakan setelah kita mendengar firman Injil itu. Berarti kata kuncinya adalah firman Tuhan. Betul? Firman Tuhan. Kita pegang betul-betul firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Kita lihat langsung. Lukas 24.
Ya, Lukas 24. Ya, kita lihat Lukas 24. Ada kisah dari dua murid yang kecewa karena Yesusnya mati, betul? Lalu mereka pulang kampung. Betul-betul down mereka, nggak ada harapan lagi, percuma. Terus ayat 21 saya baca dulu. Inilah satu-satunya alasan mereka itu kecewa. Begini, padahal kami dahulu apa? Nah, ini harapannya. Kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Yesus mati toh? Lewat 3 hari itu tadi. Jadi sia-sia harapan kami. Nah, karena pikiran mereka masih pikiran duniawi, selama mereka mengikut Tuhan Yesus, harapannya adalah harapan di dunia, bukan di surga. Yaitu mereka berharap Tuhan Yesus jadi raja. Nah, kalau Yesus jadi raja, maka mereka jadi menteri-menterinya. Itu harapannya. Ya mati. Nggak jadi menteri dong kalau begitu. Bisa ngerti nggak maksud itu? Karena harapannya salah. Bukan untuk nanti. Nah, Tuhan Yesus datang kan bukan untuk mendirikan kerajaan yang duniawi. Nggak ada urusan. Maka itu mereka kecewa. Terus, tetapi berapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat yang begini-begini. Kita semuanya tahu cerita itu. Ayo, saya tanya kepada saudara. Sebetulnya mereka tidak perlu tahu berita dari murid-murid perempuan itu kalau Yesus bangkit. Sebab Tuhan Yesus sudah ngomong berapa kali, bukan? Aku harus mati di Yerusalem, terus dikuburkan. Tapi aku kan bangkit. Itu kan aneh, bukan? Ayo, Tuhan Yesus sendiri yang ngomong pada mereka. Tapi bisa nggak orang Jakarta bilang. Kenapa? Karena mereka tidak memperhatikan firman Tuhan. Mereka hanya melihat yang fakta saja. Terus, lalu ayat 25 ya, ini menarik sekali. Jadi sepanjang perjalanan itu mereka bertiga diskusi tentang siapa? Tentang Yesus. Yang didiskusikan ada di situ. Diajak ngomong juga. Kira-kira kalau saudara jadi Tuhan Yesus, kira-kira kalau saudara jadi Tuhan Yesus bagaimana? Ayo, coba jawab. Kalau saudara jadi Tuhan Yesus bagaimana? Kalau saya tempelengi 2 orang ini. Loh, betul gak? Kurang ajar, betul kamu. Ayo, jujur, kalau saudara jadi Tuhan Yesus, dia apakan 2 murid itu tadi? Apa? Keplakinya Pak ya, bukankah mereka kan kumpul Tuhan Yesus? Ini murid kok. Ini yang luar biasa kurang ajarnya, karena pengharapan mereka salah. Lalu Yesus berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh. Nah, tahu rasa ini sudah. Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Nah, saya nggak usah bahas itu. Ayat 27. Lalu Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa, jadi dari mulai Kejadian itu, sampai segala kitab nabi-nabi, jadi sampai Maleaki. Jadi kan panjang sekali itu ngomong. Dari mulai kitab Kejadian sampai kitab Maleaki. Saya nggak usah baca. Terus ayat yang ke-30. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, itulah firman, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Nah, yang menarik itu ayat 31. Coba kita baca sama-sama kalimat pertamanya. 1, 2, 3. Ketika itulah terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Stop sampai situ. Nah, pertanyaannya saudara, dari tadi mereka itu merem atau tidak? Loh, kalau Yesus berkata maka terbukalah mata mereka, dari tadi itu ngapain? Ngerti maksud pertanyaan ini? Ayo jawab. Jadi mereka merem atau melek dari tadi itu? Nah, berarti ada 2 jenis mata kalau begitu.
Loh, coba jawab. Ya tidak. Berarti ada dua jenis mata. Nah, mata jasmani, mata rohani. Kalau kita pakai dari ayat yang pertama, Kolose 3 tadi, sampai ayat ini, baik 2 Korintus 5 ayat 7, 2 Korintus 4 ayat 18. Jadi kita jelas sekarang. Mata jasmani, pakailah untuk melihat hal-hal yang jasmani. Yang kita lihat sekarang ini. Tapi jelas itu cuma sementara yang kelihatan. Tapi mata iman kita, mata rohani kita, pakailah untuk melihat yang belum kelihatan, pengharapan itu. Nah, jadi kita sekarang harus bisa membedakan kapan dan di mana kita menggunakan mata jasmani. Yang kedua, kapan dan di mana kita menggunakan mata rohani, mata iman kita. Beda. Nah, kalau kita hidup dengan dua mata yang berbeda ini, maka percayalah kita akan jadi orang yang paling berbahagia. Amin. Nah, kita lihat ayat yang di atasnya lagi. Bentar. Ayat yang ada ayat mengatakan ada yang menghalangi mata mereka. Oh, ini di ayat 16. Ayat 16 ya, lihat. Tetapi ada sesuatu. Oke, 15-nya dulu supaya kita nggak bingung. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, jadi mereka dua dan Tuhan Yesus, mereka sendiri, datanglah Yesus sendiri. Nah, yang menarik itu kata ini, datanglah Yesus sendiri. Artinya dia tidak diwakilkan. Datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak apa? Nah, saudara, ini bahaya dalam kehidupan. Jadi maaf kalau saya katakan pakai kalimat ini, tidak jaminan orang yang rajin ke gereja itu akan mengenal Tuhan. Gereja atau tidak? Ya. Tidak jaminan orang yang aktif dalam semua pelayanan orang itu mengenal Tuhan. Kalau pengharapannya tidak di surga tapi masih di dunia ini. Dengan kata lain, celakalah orang Kristen yang ke gereja supaya cepat kaya atau cari kekayaan. Kalau saya ketemu orang seperti itu, saya nasihati, kalau gitu gak usah ke gereja, ke Gunung Kawi aja pasti kaya kamu. Karena dijamin loh di Gunung Kawi. Rata-rata, kalau saya gak berkata semua, suami yang istrinya hamil anak pertama, itu bermasalah dengan istrinya sendiri. Ya, dengar itu baik-baik para suami. Ada dua. Iya, ada dua. Kenapa? Ya, karena dengar ya, nah, beritahu pada anak-anak kita yang lain juga. Begitu istri itu hamil bagi anak pertama, itu penderitaannya luar biasa, nggak enak semua. Nah, maka itu emosinya semuanya berubah. Wah, bisa-bisa tiap jam ada yang betul-betul rewel, atau kata rewel ya. Tiap jam itu berubah keinginannya. Suami itu pusing. Nah, seringkali jadi ribut. Dengarkan suami-suami ya. Dan kalau ada yang itu bertobat suka nyalakan istri hamil. Saya berdoa waktu itu minta hikmat Roh Kudus, beri saya sebuah pengertian supaya banyak suami yang istri hamil pertama khusus itu nggak aja ribut terus, karena kalau ribut kasihan anaknya. Nah, ternyata begini hikmatnya, dan itu sungguh luar biasa. Kalau kita pernah kelilipan, bukan kelilipan? Ya. Kita itu tidak kemasukan pasir loh, kemasukan debu. Bisa tahu? Debu itu kan halus sekali. Bayangkan di mata kita ada debu sehalus itu, nggak terganggu tidak? Bukan cuma mata terganggu, hidup ini terganggu semua. Apalagi kalau debunya bandel nggak mau keluar. Iya atau tidak? Coba jawab ini laki-laki khususnya. Nah, bayangkan di dalam tubuh istri kita ada benda asing sebesar itu. Bukan debu lagi. Bukan debu lagi. Itu nggak enak. Maaf ya, makanya itu saya bisa merasa siapa nama istri. Ya ini tuh gelisah, terus saya pikir kenapa gelisah? Oh, baru sadar, oh ya lagi hamil. Nah, itu nggak enak sekali. Makin besar usia kandungan, anak itu geraknya makin banyak karena dia makin sempit. Nah, itu buat seorang ibu itu aduh nggak enak semua. Nah, makanya itu suami-suami bertobat yang suka marah istri yang sedang hamil kalau aneh-aneh. Oke, saya lanjutkan itu. Jadi sampai mana tadi? Pengharapan ya. Apa? Jadi kalau kita kecewa, kita nuntut ini, nuntut itu dalam kehidupan kita, ayo kita belajar.
Oh, jangan pernah kecewa, jangan pernah marah lagi. Kalau yang kita harapkan secara jasmani itu diambil orang, jangan. Karena masih ada yang lain lagi. Amin. Amin. Maka itu dalam hidup ini kita harus tahu kapan kita menggunakan mata jasmani kita, kapan kita menggunakan mata rohani kita. Kapan? Ada beda. Sehingga kita tidak kecewa dan tidak suka marah kepada Tuhan. Karena hidup dengan Tuhan itu sungguh berbeda. Betul tidak? Caranya berbeda. Maka itu kita harus ikuti apa yang Dia ajarkan kepada kita untuk segala hal itu tadi. Kita buka 1 Korintus pasal yang keempat. 1 Korintus pasal yang keempat, ayat yang kelima. Mengapa ada firman seperti ini? Karena itu, lanjutkan. Janganlah menghakimi sebelum waktunya. Perhatikan, ini kata yang bagus kan. Berarti kita boleh menghakimi kalau sudah waktunya tiba. Kan begitu bukan? Nah, ini aneh. Tuhan Yesus berkata dalam Matius pasal 5, jangan menghakimi sama sekali. Tapi kalau lihat ini, boleh kalau waktunya sudah jelas. Yaitu sebelum Tuhan datang, Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan. Dan Ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Tuhan. Jadi artinya begini. Orang yang kecewa karena haknya diambil orang lain, pasti kecewa bukan? Nah, pasti di situ dia akan menghakimi orang itu. Betul? Terus mulutnya jadi jahat. Betul tidak? Wah, terus mulai ngomong yang macam-macam. Wah, maaf. Biasanya mulai gosip juga. Terus cerita ke orang lain, begini begitu. Nah, kita jadi jahat. Karena kita menghakimi sebelum waktunya. Tunggu dulu. Sampai Tuhan menerangi, lihat kata itu. Dia akan buka semuanya itu. Sekarang diamkan dulu. Jangan diproses macam-macam. Biarkan. Dalam perjalanan ke sini tadi, saya di SMS oleh satu keluarga yang saya kenal. Properti mereka yang cukup besar ditarakan. Tadinya mereka kerjasama dengan seorang jenderal. Nah, nggak tahu bagaimana, itulah negara kita, hukum bisa dibolak-balik. Saya itu sering pelayanan ke penjara dan itu pelayanan rutin saya. Nah, di penjara itu orang-orang penjara itu awal-awal saya nggak ngerti, mereka berkata, penjara ini penjara itu, bilang, Pak, Indonesia ini bukan Pancasila tapi Heksasila. Loh kok 6 gimana? Terus mereka berkata karena mereka ngalami. Yang pertama adalah keuangan yang maha kuasa. Jadi semuanya duit. Nah, ya itulah Indonesia itu. Nah terus ini akhirnya jenderal ini sekarang menduduki properti itu. Dengan pakai banyak preman. Pemilik aslinya diusir. Padahal dia cuma ajak kerjasama saja. Karena mereka kenal baik. Nah, terus ketika saya tahu kisah itu, saya tuh cuma ngomong satu kalimat pendek saja. Karena mereka tuh capek, marah. Saya bilang gak usah. Saya cuma ngomong gini, hei, kamu ingat, semua orang itu bisa mati. Ngerti gak maksud itu? Semua orang itu bisa mati, ngerti? Untuk apa kita sombong sekarang? Terus mereka tertawa. Tahu bukan? Artinya itu ya udah, diam saja. Loh, kalau gitu kita jatuh ngarepin dia mati. Enggak diharapin pun kalau sahabatnya mati juga. Loh, betul tidak, saudara? Jadi bukan itu untuk ayat ini loh. Jangan menghakimi sebelum waktunya, biarin saja. Akhirnya saya tadi telepon. Nah, karena dia masih urusan itu. Terus saya ngomong, ini kisah nyata. Kalau sudah ngikuti berita-berita yang ada, ya, itu kan berapa waktu terakhir ini antara perusahaan komputer Apple itu kan menuntut Samsung. Karena Samsung kan dianggap niru tabletnya itu. Saya ngikuti persidangan mereka dari Australia ke Amerika. Nah terakhir ternyata finalnya itu di Berlin. Berapa bulan yang lalu. Kenapa? Setelah Steve Jobs mati, ya otomatis gugur dong. Otomatis gugur, selesai. Maka itu sekarang Samsung merajalela. Keluar yang macam-macam lagi. Nah terus saya bilang pada keluarga ini, nah itu loh kasusnya. Jadi relax saja kamu itu. Yang penting surat-surat hak kepemilikan masih ada pada kalian. Ngapain pusing? Ngerti nggak maksud itu sekarang? Maka itu hari ini kalau kita tahu ada pengharapan yang di surga. Amin. Sudah nggak usah kecewa, jangan kita menghakimi sebelum waktunya. Karena waktu Tuhan lah yang menang atas kita semua.
Nah, kalau kita hidup dengan cara seperti itu, hidup itu tenang, hidup itu rileks, hidup itu enteng, nggak berat, betul? Karena kita tahu Bapa kita itu luar biasa. Ayat yang terakhir, Efesus pasal 2, ayat yang ke-7. Jadi ada pengharapan-pengharapan yang luar biasa. Supaya kapan? Kapan masa yang akan datang itu? Sudah tiba atau belum? Belum. Nah, itulah pengharapan kita. Supaya pada masa yang akan datang. Siapa? Tuhan, Bapa kita. Ngapain? Menunjukkan kepada kita apanya? Kekayaan apanya? Kasih karunia yang bagaimana? Melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Oh, ini dahsyat sekali pengharapan ini. Supaya pada masa yang akan datang. Berarti sekarang belum. Enggak apa-apa, saudara. Kita tunggu saja waktu itu. Betul? Masih ingat apa yang dikatakan Pengkhotbah 3:11? Segala sesuatu indah pada waktu. Ya udah, kita nantikan saja. Semua punya waktu yang berbeda-beda. Nah, itulah pengharapan kita yang ada di surga. Itu tadi. Biarlah perenungan ini menguatkan kita semua untuk jadi anak-anak Tuhan yang berkenan kepada Dia. Nggak usah kecewa, nggak usah marah. Sabtu pagi dalam satu pertemuan, saya tuh melihat ada seorang, aduh, wajahnya itu betul-betul lecek-cek, saudara, pokoknya. Aduh, saya sampai gak tahan. Nah, akhirnya selesai pertemuan itu, karena selama saya lihat dia tuh Roh Kudus bilang, cuma 2 kalimat aja. Lepaskan semua hakmu. Dan kalau sampai pengacara yang sudah ada ini gak bisa nolong, jangan cari pengacara lain. Saya gak tahu dia itu kenapa. Akhirnya selesai pertemuan itu saya bilang, minta waktu sebentar. Saya bilang, ibu kenapa ibu begitu rupa? Tapi ini Tuhan yang ngomong. Lepaskan hak itu. Wah, dia menjerit, saudara. Saya sampai kaget juga. Akhirnya setelah selesai ngomong, kalau pengacara yang ada saya gak bisa nolong, jangan cari pengacara yang tunggu. Saudara, selesai itu dia kaget. Apa ada yang memberitahu Bapak? Enggak. Saya kenal ibu aja tidak. Jadi sekarang suaminya ada di penjara. Karena kasus bisnis dalam rekan kerja. Nah, enggak tahu bagaimana caranya. Semua diputar balikkan. Karena mereka yang tanggung semuanya. Memang berat kalau lepasan hak itu berat. Nah, akhirnya dia yakin. Kalau gitu ini pasti Tuhan yang bicara. Karena Bapak kan enggak tahu masalah enggak. Sekarang nama ibu aja nggak tahu. Bagaimana bisa tahu masalah itu? Nah, itulah Tuhan kita. Ada harapan. Amin. Ada pengharapan. Biarlah yang duniawi itu cuma sementara. Ya, nggak apa-apa. Ada pengharapan. Oke? Tuhan memberkati kita semua. Mari kita buka ayat ini sebagai perenungan buat kita semua. Kolose pasal yang pertama. Ayat yang ke-5. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga.